Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Inna ahabbal bilad ilallahi masajiduha, untuk bersama mempelajari perkara agama kita, untuk mencari bekal kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita yang sungguhnya, kehidupan yang sejatinya itu kehidupan akhirat. Karena menuntut ilmu merupakan salah satu sebab yang menghantarkan orang yang melakukannya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan menuntutnya dia ilmu agama, jalan menuju surga. Dan juga bahwasanya orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan untuknya agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang bab tasammi biqadil qudat wa nahwi, ya, bab tentang penamaan dengan qadinya atau hakimnya para hakim, segala hakim atau seluruh hakim dan yang semisalnya, atau raja diraja, atau ya kalau ya mungkin di Jawa ada istilah hamengku buwono atau paku bumi, paku alam dan semisalnya, dari nama-nama yang itu pada hakikatnya adalah nama yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apabila seorang menggunakan nama tersebut kemudian dia ridho dengannya, maka ini adalah keadaan paling buruknya, ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu dengan nama-nama tersebut. Dan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Untuk bisa baca? Ya, silakan.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyir ismi li lidhalik. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu annahu kana yukna Abul Hakam faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allaha huwal hakam wa ilaihil hukam wa ilaihil hukmu faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi shay'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain faqala ma ahsana hadha fama laka minal walad faqultu Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah qala faman akbaruhum qultu Shuraihun qala fa anta Abu Shuraih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Jazakallahu khair, barak fik. Bab selanjutnya adalah tentang babu ihtirami asma'illahi ta'ala. Ini bab memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taghyiril ism li ajli dzalik. Kemudian mengubah nama karena yang demikian itu. Ini karena untuk memuliakan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di sini penulis mendatangkan hadis dari Abi Shuraih. Hadis dari Abi Shuraih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, dan hadis ini disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Hadis ini merupakan hadis yang sahih atau hadis yang diterima. Ini hadis yang sahih. Kemudian maksud dari tarjamah ini dari judul ini adalah at-ta'kid ala wujubi ihtirami asma'illahi ta'ala wa ta'zimiha, yaitu wajibnya penguatan akan kewajiban memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, dan juga wal hadar min imtihaniha, dan juga peringatan dari merendahkannya, awihtiqariha, itu meremehkannya, au tasmiya ghairillahi biha, atau menamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang itu merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waluzum taghyiril ism, wajibnya untuk mengubah nama, dan tujuannya adalah li ajli ihtirami asma'illahi ta'ala. Itu tujuannya adalah untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana bisa dilihat dalam syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dan juga dalam Hasyiah kitab tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Qasim yang kita bahas, yaitu tentang syarah salah satu usulnya. Kemudian juga syarah tauhid, syarah kitab tauhid karya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala akan pentingnya hal ini. Ini dari maksud judul. Kemudian beliau rahimahullah taala mendatangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Abi Shuraih radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Shuraih radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Abu Shuraih Al-Khuzai. Namanya adalah Khuwailid bin Amr. Aslama yaumal fath. Beliau masuk Islam di Yaumul Fath. Di Yaumul Fath, Fathu Makkah, dan beliau lahu isruna haditsan, memiliki 20 hadis, wattafaqa ala haditsain. Dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sepakat pada 2 hadis. Dan wanfarad al-Bukhari, bersendiri Imam Bukhari pada 1 hadis. Kemudian yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Sa'id Al-Makburi, wa Nafi' bin Jubair, wa Ta'ifah, dan beberapa kelompok yang lainnya. Dan beliau wafat di kota Madinah pada tahun 68. Ini nama dari Abu Shuraih radhiyallahu taala anhu. Annahu kana yukna Abul Hakam.
bahwasanya beliau diberikan kunyah atau dipanggil itu dengan nama Abul Hakam. Iya. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan padanya, innallaha huwal hakam. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakam. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakam. Itu yang menentukan hukum. Wa ilai al-hukmu. Dan al-hukmu ini adalah ya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah al-hukmu, itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di sini ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Hakam itu yang menentukan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi al-hukmu, dan padanya hukum. Faqala inna qaumi, ini awal kisahnya kenapa dia diberikan kunyah atau panggilan Abul Hakam. Yaitu sungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pada suatu perkara atauni, mereka itu datang kepadaku. Kemudian fakakamtu bainahum, kemudian aku hukumi yang di antara mereka, faradiya kilal fariqain, kemudian dua kelompok tersebut ya ridho, menerima. Ya, faqal ma ahsana hada, betapa bagusnya ini. Ya, di sini dijelaskan bahasanya betapa bagusnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Abu Shuraih. Ya, bukan apa nama, masalah namanya, tetapi bagus dalam apa? Dalam mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Famalaka minal walad, ya, engkau memiliki ya dari anak. Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, apakah kamu memiliki walad? Ya, fakultu, ya, siapa nama-nama anakmu? Ya, ini disebutkan bahwasanya adalah ya dia memiliki anak-anak laki-laki, yaitu Sureh dan Muslim dan Abdullah. Ya, kemudian Nabi bertanya, faman akbaruhum, siapa paling tuanya ya dari anak-anak tersebut? Kemudian ya dikatakan bahwasanya Sureh. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengganti ya kunyah Abul Hakam, ya, kemudian diberikan nama dengan ya kunyah ya qala fa anta Abu Shuraih. Ya, kalau begitu ya engkau adalah ya Abu Shuraih. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasanya adalah merupakan hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh-Albani rahimahullah taala. Kemudian kita akan baca dari apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala tentang munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, anna ihtirama asma'illahi ta'ala, bahwasannya pemuliaan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa taghyirul ism, dan pengubahan nama, min ajli dzalika, ya, dikarenakan yang demikian itu adalah merupakan min tahqiqi tauhid. Itu adalah merupakan bentuk perwujudan terhadap tauhid. Ya, dalam kesempurnaan tauhid ya seorang hamba ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dia memuliakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memuliakan namanya namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian at-tarajum Abu Shuraih ismuhu, ya, biografinya di sini Abu Shuraih namanya adalah Hani bin Yazid Al-Kindi. Sedangkan tadi kita juga menyebutkan bahasanya namanya adalah Khuwailid. Ya, Khuwailid bin Amr. Ya, ini berbeda pendapat tentang ya namanya. Di sini Asy-Syarih menyebutkan ini ya dalam Fathul Majid itu disebutkan namanya itu Hani bin Yazid Al-Kindi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Sahabiyun nazalal Kufah. Ya, wa tufiya bil Madinah, tanah itu wafat pada tahun 668. Ya, wafat pada tahun 68 radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini dalam kitab yang lainnya bahwasanya Abu Shuraih ini adalah namanya Khuwailid bin Amr. Ya, sebagaimana yang telah kita baca tadi. Ya, tetapi ya di sini yaitu ya sini disebutkan bahwasanya namanya adalah Hani bin Yazid Al-Kindi, sahabi, yang seorang sahabi ya yang dia singgah atau tinggal di Kufah, kemudian wafatnya di Madinah pada tahun 68. Kemudian ihtirami asma'illah, yaitu adalah
mengagungkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkannya itu adalah menjaga kemuliaannya, ya, menghormatinya. Ini namanya mengagungkan. Kemudian taghyirul ism, yaitu adalah tahwilihi, itu mengubahnya, ya, wa tabdilihi, ya, mengubahnya. Kemudian apa? Wa ja'li ghairihi makanah, kemudian menjadikan selainnya itu tempatnya. Ya, tadi yang sebelumnya kunyahnya panggilannya adalah Abul Hakam, ya, karena Hakam ini adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian diubah, ya, menjadi apa? Menjadi, ya, Abu Shuraih, ya, namanya Abu Shuraih karena ada anak yang paling besarnya atau paling tuanya yang bernama Shuraih, ya, yang bernama Shuraih, ya. Kemudian yukna, al-kunyah maksud di Rabi'ah bin au ummin. Jadi namanya kunyah yukna ini adalah nama yang dimulai dengan abu atau Ya, kalau laki-laki itu abu, ya, misalnya Abu Zaid, ya, atau Abu Muhammad, atau Abu, ya, Abu yang lainnya, ya, Abu Umar dan semisalnya, atau Abul Hasan, Abu Ali dan semisalnya. Ini yang didahului dengan nama Abu itu namanya kunyah. Adapun itu juga kalau perempuan, yaitu Ummul Hasan, Ummul Husain, Ummu Ali, Ummu Muhammad dan semisalnya. Kemudian Al-Hakam ini min asma'illahi ta'ala. Jadi Al-Hakam ini adalah termasuk dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa maknahu Al-Hakim. Maknanya adalah Al-Hakim, yaitu yang menghukumi. Alladzi idza hakama la yurad hukmuh. Yang apabila, ya, dia berhukum atau memberikan hukum, ya, maka tidaklah, ya, ditolak hukumnya. Ya, tidaklah ditolak hukumnya. Makanya di sini adalah, ya, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hukum yang tidak ditolak itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah merupakan, ya, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil hukmu ay al-faslu bainal ibad fid dunya wal akhirah. Itu adalah pemisah di antara hamba-hamba di dunia dan juga di akhirat. Kemudian inna qaumi ay ana lam ukan, ya, nafsi bihadil kunyah. Tidaklah aku, ya, menamai diriku dengan kunyah ini. Wa inna makannani biha qaumi. Hanya saja, ya, Abul Hakam itu yang memberikan kunyah adalah kaumku. Kemudian apa? Ya, jadi kemudian sehingga Rasulullah SAW mengubah nama tersebut. Ma'asana hada. Ma'asana hada, betapa bagusnya ini. Ay al-islah bainan nas, yaitu mendamaikan di antara manusia. Ini adalah merupakan perbuatan yang baik. Ya, wal hukmu bainahum bil insaf. Yaitu apa? Ya, menyelesaikan masalah di antara mereka, ya, itu dengan bil insaf. Ya, kemudian apa? Seorang itu berbuat adil dan mencari, ya, keadilan, berupaya, ya, dalam menetapkan, ya, hukum, menetapkan suatu keputusan itu dengan cara yang adil. Kemudian fa anta Abu Shuraih, intikannahu, ya, bil akbar riayatan. Itu Rasulullah SAW mengunyainya, berikan nama kepadanya dengan yang paling besar. Ya, karena ini adalah untuk menjaga, karena anak li'annahu aula bidzalik, karena ini adalah yang lebih utama, ya, pada yang demikian itu. Yaitu bahasanya ketika, ya, seorang memiliki beberapa anak, maka kunyahnya itu adalah, ya, dengan anak yang paling besarnya. Kemudian makna ijmali terhadap hadis ini, istangkaron Nabi alaihi salatu wassalam ala hadha sahabi. Ya, Rasulullah SAW mengingkari, ya, pada sahabat ini, ya, yaitu tentang apa? Kunyahnya dengan Abil Hakam. Ya, li'annal hukma min asma'illah. Dikarenakan, ya, al-hakam, li'annal hakam, ya, li'annal hakama min asma'illah. Karena al-hakam itu adalah merupakan namanya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya adalah al-hukmu. Sifatnya adalah al-hukmu. Jadi pada nama al-hakam itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala al-hukmu. Wa asma'ullahi yajibu ihtiramuha. Dan nama Allah Subhanahu wa taala wajib untuk memuliakannya, menghormatinya. Fabayyana lahu sahab. Ya, fabayyana lahu sahabi. Kemudian, ya, sahabat ini, yani Abu Shuraih, ya, menjelaskan kepada Rasulullah SAW sebab, ya, dengan adanya kunyah ini, hadhi takniyah, ya, wa annaukan, bahwasanya dulu dia adalah yuslih baina qaumi, ya, dia mendamaikan di antara kaumnya. Kemudian apa? Ya, menyelesaikan masakilahum, menyelesaikan,
problem-problem yang ada di antara kaumnya, bima yurdi al-mutanazi'in, ya, dengan apa yang orang-orang yang berselisih, orang-orang yang bertengkar itu apa? Ya, mereka itu dengan keputusan Abu Syureh, ya, membuat ridho orang-orang yang berselisih. Fastahsana an-Nabi SAW hadal amal. Kemudian Rasulullah SAW menganggap baik, memandang baik, yaitu mahsana hada, yaitu sabdanya alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah SAW mengatakan ma'asana hada, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Abu Syureh, ya, hadal amal, ya, duna taqiyah, bukan takniyahnya, bukan kunyahnya, bukan kunyah Abul Hakam, tetapi apa? Perbuatan yang dilakukan oleh Abu Syureh. Sehingga di sini apa? Walidzalika ghayyaraha. Ya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengubah namanya. Fakannahu bi akbari auladihi. Kemudian mengubah namanya dengan anaknya yang paling besar. Kemudian munasabatul hadis lil bab, ya, kesesuaian hadis ini terhadap judul, annahu yadullu alal man' min ihanati asma'illahi bitasami bi asma'i ta'ala al-mukhtassah bihi wa takanni bidzalika. Ya, kesesuaian hadis ini terhadap judul, bahwasanya ini menunjukkan larangan, ya, merendahkan, meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Bernama. Ya, seorang bernama dengan nama-namanya atau dinamai dengan nama-namanya Allah taala yang khusus, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa? Berkunyah dengannya. Maka ini yang merupakan apa? Larangan. Ya, ini juga merupakan apa? Larangan dari hal tersebut, ya, karena pada Al-Hakam ini adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada sifat al-hukm, ya, karena hukum ini apa? Ya, tidaklah diberikan pada selainnya, ya, sehingga ini tidak boleh, ya, ketika seorang menamai dirinya dengan apa? Al-Hakam. Ya. Kemudian apa? Munasabat al-hadis lil bab, ya, ini menunjukkan larangan, ya, ketika seorang itu, ya, menghinakan namanya Allah Subhanahu wa taala dengan menamai dirinya dengan nama tersebut atau orang lain yang menamainya, ya, karena itu adalah merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil faedah dari hadis? Silakan. Tsumma qala al-hafizahullah ta'ala ma yustafadu minal hadits fihi tahrim imtihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu adam ihtiramiha kattakanni bi abil hakami wa nahwihi. Iya, di dalam hadis ini terdapat, ya, haramnya menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan larangan, ya, larangan dari apa yang bisa memberikan salah sangka, ya, mimma yuhimu apa? Adama ihtiramiha. Itu seharusnya apa? Adama, ya, nama maf'ul B dari yuhim. Ya, tidak memuliakan apa? Namanya Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang apa? Berkunyah dengan Abil Hakam dan yang semisal, yang itu merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak boleh kalau nanti disebut Abul Hakam berarti bapaknya apa? Ya, bapak Allah. Gimana? Ya, maka ini termasuk, ya, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Annal hakama min asma'illahi ta'ala. Iya, bahwasanya Hakam ini adalah merupakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya telah sebutkan. Terus Jawazus salhi wa tahakumi ila man yasluhu lil qada'i wa in lam yakun qadiyan wa annahu yalzamu hukamahu. Hukmahu. Hukmahu. Ya. Apa ya hukmuhu, ya, juga bisa. Jawazul sulh, ini bolehnya mendamaikan, ya, bolehnya mendamaikan, ya, kemudian apa? Berhukum kepada orang yang apa? Yang memiliki keahlian, ya, dalam memutuskan, ya, mendamaikan, sekalipun dia itu bukan seorang qadhi, ya, dan bahwasanya apa? Nanti akan apa? Ya, harus apa? Hukumnya itu menjadi suatu keharusan, ya, wa yalzam wa ana yalzam hukmuh. Karena dia telah memutuskan. Karena di sana ada, ya, kalau di Yaman itu, ya, misalnya kita di Syekh Muhammad Al-Imam, ya, kadang beliau mendamaikan dua kelompok, dua kabilah misalnya, ya, padahal beliau bukan qadhi, bukan seorang hakim, ya, tetapi dikenal bahwasanya beliau adalah seorang muslih,
ya itu orang yang mendamaikan. Maka bisa ya seorang itu dia bukan hakim tetapi dia apa? Mengislahkan, yaitu mendamaikan dua kelompok ya atau dua kabilah yang sedang bertikai atau sedang berperang ya, itu kemudian didamaikan. Ini ada orang-orang yang memang memiliki keahlian. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya ya sehingga dia bisa ya mendamaikan dua kelompok, dua orang atau ya dua kabilah yang lebih besar itu ya sehingga apa? Ya terwujudlah perdamaian ya di antara dua orang tersebut atau dua kelompok tersebut atau dua kelompok kabilah tersebut sehingga apa? Ya hukum yang diputuskan olehnya itu menjadi suatu keharusan. Terus annahu yukanna ar-rajulu bi akbari banihi. Iya, ini diantara bahasanya apa? Seorang itu diberikan kunyah ya dengan anaknya yang paling besar. Ya, dengan anak yang paling besar. Tadi ada Sureh, ada Abdullah, ya, itu dari anak-anaknya. Ya, kemudian yang paling besarnya adalah ya Sureh. Ya, ada Muslim, Sureh dan Abdullah, dan Sureh ternyata yang paling besarnya. Itu diberikan kunyah dengan Sureh. Terus masyru'iyatu taqdimil kabiri. Iya, itu disunahkannya, disyariatkannya untuk mendahulukan ya orang yang lebih besar. Terus masyru'iyatu taghyiril ismi ghairil munasibi ila ismin munasibin. Iya, itu disyariatkannya mengubah nama yang tidak sesuai, yaitu Abul Hakam ya ila ismin munasib, dengan nama yang sesuai, yaitu Abu Sureh. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW ya dalam hadis-hadis yang lain ya beliau mengubah ya nama ya sebagian dari sahabatnya. Ya, bahwasanya ya mengubah nama ini ya adalah suatu hal yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya pada hadis ini saja, tapi di hadis yang lainnya ya beliau juga melakukan ya perubahan nama. Iya. Maka kesimpulan dari hadis ini bahwasanya wajibnya seorang itu untuk memuliakan ya nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu dengan mengubah nama atau mengubah kunyah. Ini enggak hanya sekadar kunyah, tapi bisa nama itu juga diubah. Ya, supaya apa? Tidak memberikan kesamaran ya menyerupai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bab yang setelahnya Tsumma qala al-muallif rahimahullahu taala babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awir rasuli wa qaulillahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab al-ayah. Iya. Kemudian beliau rahimahullah taala, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan bab yang setelahnya tentang bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah, yaitu tentang orang yang mengolok-olok ya dengan sesuatu yang terdapat di dalamnya zikir kepada Allah, awil Quran ya, atau mengolok-olok Al-Quran, atau mengolok-olok awil Rasul, atau mengolok-olok Rasul ya. Dan ini bisa ya enggak hanya Rasulullah SAW tetapi juga ya Rasul-Rasul yang lainnya, karena alnya lil jins ya, ini mencakup semua Rasul. Kemudian beliau mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, apabila engkau bertanya kepada mereka, maka sungguh mereka akan mengatakan hanya saja kami apa ya ini bermain-main saja ya, itu bercanda saja ya. Al-ayah. Kemudian kesempurnaan dari ayat ini adalah kul abillah ya, apakah dengan nama Allah, katakanlah ya, apakah dengan namanya Allah ya, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan para rasulnya, kuntum tastahziun ya, kemudian kalian ini apa? Bermain-main, yaitu berolok-olok ya. Ya, kemudian apa? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir ya setelah keimanan kalian. Ya, ini yang bisa ya membatalkan keislaman seorang ya, suatu hal yang bisa apa? Membatalkan keimanan seorang. Maka dalam judul ini memberikan faedah bayan hukmi man istahza'a bi syai'in fihi dzikrullah, itu penjelasan tentang ya itu apa? Mengolok-olok dengan sesuatu yang apa? Terdapat dalamnya zikir pada Allah atau Quran ya atau Rasul
wa annahu yakfur billahi azza wajal. Bahwasanya orang tersebut yang mengolok-olok itu adalah kafir, ya, telah kafir dengan kesepakatan para ulama. Ya, walau kana mazihan, sekalipun dia itu bercanda, ya, au hazilan, ya, atau berkelakar, ya, ya, itu dilakukan bahasa ini untuk mengisi kekosongan waktu, kemudian mereka bercanda. Ini tidak diperbolehkan, berbahaya. Kenapa? Listihfafihi bijana birububiyah wa risalah. Karena dia telah apa? Ya, meremehkan, merendahkan, ya, sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga risalahnya para rasul, ya, risalahnya para rasul. Ini sebagaimana disebutkan, ya, oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ya, dan ini adalah sarah, ya, kitab tauhid yang merupakan apa? Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ini Syekh Sulaiman bin Abdullah itu adalah juga cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya, dan di sini Syekh Shalih Fauzan juga, ya, kadang mengambil dari beliau rahimahullah taala atau mengambil dari Syekh Abdurrahman bin Hasan yang juga merupakan cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Fathul Majid. Ya, kemudian munasabatu hadal bab di kitab tauhid yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan itu bayan hukmi man hazala bi syai'in fi dzikrullah. Ini lebih singkat, awil Quran, awil Rasul, wa annahu kufrun. Ini juga merupakan kekufuran, bahasanya adalah merupakan kekufuran munafin li tauhid, ya, meniadakan tauhid. Ya. Kemudian babu, yang man hazal ila akhir, babu, ya, ini adalah bab tentang bayan hukmi man fa'ala dzalik, yaitu hukum orang yang melakukan yang demikian itu. Ya, disebutkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, ini termasuk faedah, inna sabballah, ya, sungguhnya mencela Allah, atau sabba rasulih, ya, atau inna sabballaha, yaitu apabila seorang apa, atau inna sabballahi atau sabba rasulih, yaitu sungguhnya sabballahi atau sabba rasulih kufrun dhahiran wa batinan. Jadi, ya, sungguhnya sabballah, ini mencela Allah atau mencela rasulnya, ini adalah merupakan kufrun, ya, adalah merupakan kekufuran dhahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Sawa'un kana ashab ya'taqid anna dzalika muharram, ya, sama saja apakah orang yang mencela tersebut memiliki keyakinan bahwasanya hal tersebut diharamkan, kemudian dia mencela Allah dan Rasulnya, maka batal keislamannya, ya, maka telah batal keislamannya karena dia apa? Berubah menjadi kafir, ya, muharram, ya, mengetahui dia bahwasanya itu adalah termasuk perkara yang diharamkan. Au kana mustahilan lah, atau lebih-lebih, ya, dia menghalalkan akan yang demikian itu kufur, ya. Au kana zahilan, ini diperhatikan, atau dia itu apa, ya, tidak menyadarinya, ya, dia tidak menyadarinya, zahil, ya, an i'tiqadi, dari meyakininya, ya, maka ini, ya, ini adalah perkara yang besar yang bisa membatalkan keislaman seorang, ya, itu beliau, ya, sebutkan dalam As-Sarim Al-Maslul, ya, itu, ya, pedang yang terhunus, ya, atas orang yang mencela Rasul, ya, maka ini adalah perkara yang tidak, ya, boleh dilakukan karena ini adalah merupakan dosa besar, ya, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau memberikan faedah, fa inna hadza munafin lil iman bil kulliyah. Ya, jadi mengolok-olok ini termasuk meniadakan keimanan secara keseluruhan. Kemudian apa? Muhrijun minad din, itu bisa mengeluarkan dari agama. Li'anna asladdin, karena, ya, pokok dari agama, pondasi dari agama itu adalah al-iman billah, beriman pada Allah, wa kutubnya dan kitabnya, rasulnya, dan termasuk, ya, seorang itu beriman itu adalah mengagungkan yang demikian itu. Ya, wa minal ma'lum, dan termasuk yang dimaklumi, annal istihza, bahwasanya mengolok-olok, wal hazal, ya, berkelakar, bisai'in, dengan suatu, min hadhi, ya, dari hal-hal ini, asyad minal kufr, ya, al mujarrad, itu lebih dahsyat, lebih keras, ya, dari kufur semata, ya, li'anna hadza kufrun wa ziyadah, ya, karena ini adalah bentuk kekufuran ditambah lagi apa? Yaitu apa tambahnya? Yaitu ihtikar wasdira, itu merendahkan dan menghinakan,
ya, merendahkan dan merendahkan. Ini sebagaimana dalam Al-Qaul As-Sadid. Kemudian juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau juga mengatakan hadzal bab li bayani hukmil mustahzi'in. Bab ini adalah penjelasan tentang hukum orang-orang yang mengolok-olok. Yaitu apa? Billah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, wa bil Quran, mengolok-olok Al-Quran, wa bir Rasul, mengolok-olok Rasul, wa anna hukmahum, dan bahasanya hukum mereka apa? Annahum murtaddun. Bahasanya mereka ini telah murtad, ya, telah keluar dari agama. Idza kanu muslimin, ya, apabila mereka ini orang muslim, maka dengan olokan-olokan tersebut maka dia telah menjadi murtad, ya, telah keluar dari agama. Wa annal istihza riddatun wa kufrun. Bahwasanya istihza, yakni mengolok-olok itu adalah merupakan riddah, bentuk kemurtadan dan juga bentuk kekufuran. Ini juga dalam syarah kitab tauhid, ya, beliau rahimahullah taala, ya, maka menunjukkan apa? Bahaya dari perbuatan, ya, semacam ini, yaitu al-istihza kepada Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kitabnya, ya, karena ini adalah merupakan kekufuran yang meniadakan tauhid, baik itu secara jumlah, secara umum maupun secara tafsilan, ya, secara terperinci, ya, maka ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Kemudian, ya, babu man hazala ila akhir, bab bayan hukmi man fa'ala dzalik. Kemudian al-hazala, al-hazal, al-mizah, ini bercanda, berkelakar, ya, namanya bercanda, lawannya dari apa? Bersungguh-sungguh, ya. Kemudian walain, al-lam di sini lamul qasam. Kemudian sa'altahum al-khitab lin nabi, ya, apabila engkau bertanya kepada mereka, ini apabila engkau Muhammad SAW bertanya kepada mereka, ay sa'altaha ulail munafikin. Nah, ayat ini apa? Ya, turun pada orang-orang munafik. Anistihza'im bik, itu apa? Wabil Quran, ya, dari olok-olokan mereka dan juga apa? Terhadap Al-Quran. Layakulun, ya, maka mereka akan mengatakan dalam keadaan apa? Mereka ini minta udzur. Nahud wa nal'ab, kita ini hanya apa? Ya, main-main, ya, bercanda, ya, wa nal'ab, tidaklah kami menginginkan apa? Ya, untuk, ya, mendustakan, tidak. Ya, walam naksil al-istihza. Alasan mereka ketika ditanya, saya enggak menginginkan apa? Olok-olokan dan juga mendustakan. Hanya saja ini adalah karena untuk mengisi kekosongan menurut mereka. Ya, ketika berada, ya, di peperangan, nanti sebagaimana akan disebutkan, ya, dalam hadis yang selanjutnya, ya, ketika mereka di perang Tabuk, ya, di perang Tabuk, kemudian apa? Untuk mengisi kekosongan kemudian bercanda, tapi bercandanya adalah dalam masalah agama, ya, itu adalah, ya, adalah perkara yang bisa membatalkan keimanan seorang. Qul abillahi wa ayati wa rasuli, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, ya, dan rasulnya, ayqul lahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, taubikhon lahum, itu celaan untuk mereka, alastihzaihim, yaitu olokan-olokan mereka, wal khitab lin nabi, dan khitab ini kul yang di sini adalah untuk nabi, ya, inna udrakum hada la yughni ankum minallahi syai'a. Jadi penyampaian apa? Udur kalian ini tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi sudah kafir, ya. Ini sudah kafir setelah ucapan mereka. Kemudian makna ijmali lil ayah, yaqulullahu ta'ala lin nabi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, wala in sa'altaha ulail munafikin, apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang munafik yang mereka apa? Takallamu bi kalimatil kufur istihzaan. Mereka berucap dengan perkataan kufur, dengan olok-olok. Ya, fa innahum, ya, sayatadiruna bi annahum lam yaksudu al istihza wal takdzib. Mereka akan minta udzur, meminta maaf, bahwasanya mereka ini tidak bermaksud, ya, untuk mengolok-olok dan mendustakan. Hanya saja mereka itu apa? Qasadu al-khawd fil hadis, itu untuk mengisi kekosongan dalam, ya, dalam ngobrol, ya, dalam berbicara. Fa'ahbarahum, kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada mereka, anna udrahum hadza la yughni anhum minallahi syai'a, bahwasanya, ya, minta maafnya mereka ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Munasabatul ayah lil bab, ya, kesesuaian ayat ini terhadap judul, annaha tadullu, bahwasanya ayat ini menunjukkan ma'amma ba'daha,
ya dengan yang setelahnya ala kufri man hazala bisai'in fihi dzikrullahi awir rasul awil Quran. Itu kafirnya orang yang ya bersendaguro, ya berkelakar dengan sesuatu yang terdapat dalamnya zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya atau ya Rasulullah SAW atau Quran. Kemudian ma yustafadu minal ayat. ثم قال حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد. Iya, bahwasanya apa? Mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan juga rasulnya ini adalah kekufuran yang meniadakan tauhid. Ya, kalau tauhid ditiadakan sudah, ya seorang itu menjadi kufur. Ya, seorang itu menjadi kufur. Terus أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. ya ini bahaya. Ya, sekali lagi bahasanya apa? Bahwasanya orang yang melakukan kekufuran, ya, dan dia mengaku bahwasanya dia tidak mengetahui yang demikian itu bahwasanya adalah kekufuran, tidaklah diberi udzur. Ya, tidaklah dimaafkan yang demikian itu. Ini bahaya sekali berarti kan? Ya, tidak menyengaja, tidak mengetahui hukumnya. Ya, tetapi apa? Ya, ketika mereka meminta maaf maka tidak diberikan udzur karena apa? Ya, karena telah berbuat ya kekufuran setelah keimanan. Ya, naudzubillah. Ya, dari apa? Dari perkataan yang seorang itu kadang tidak menyangka itu adalah kekufuran, ternyata mengeluarkan dirinya ya dari agama. Kemudian الثالث وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. iya, yang ketiga adalah wajibnya mengagungkan ya zikir Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat ya nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi terdapat dalamnya Al-Qur'an dan Rasulnya ya alaihi salatu wassalam secara khusus, ya ini wajib bagi kita untuk mengagungkannya. Kemudian الرابع أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه. iya, bahwasannya orang yang mengucapkan ucapan kekufuran ya maka dia telah kafir. Ini bahayanya. Ya, walau lam ya'taqid. Ya, sekalipun dia itu tidak meyakini, itu seharusnya ya'taqid, ya, apa yang dia ucapkan dengan hatinya. Jadi bahaya, lisan saja bisa ya menjerumuskan seorang itu dalam ya kekufuran, ya menjerumuskan seorang itu dalam kekufuran. Ini hadisnya panjang, ya. Cukup enggak kira-kira kalau kita baca, ya? Ya, baca dulu, enggak apa-apa. Silahkan. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعدهم في البعد أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Iya. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, jadi hadis ini ya ini adalah kumpulan dari ya para perawinya. Ya, kumpulan dari para perawinya, yaitu dikumpulkan di sini dari sahabat Abdullah bin Umar.
Dan kita akan baca lebih cepat, mungkin bisa kita langsung sarikan biar cepat karena ini kita terjemahkan ya secara langsung. Ya, di sini adalah Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian di sini Muhammad bin Ka'ab. Ya, Muhammad bin Ka'ab rahimahullah taala. Ya, itu adalah Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim al-Quradi al-Madani wa huwa thiqatun alim. Dia meninggal tahun 120. Kemudian ya Zaid bin Aslam, ya Maula Umar bin Khattab, beliau thiqah masyhur, beliau wafat pada tahun ya 136. Ya, beliau wafat pada tahun ya 136. Kemudian ya yang selanjutnya adalah Qatadah. Dan ini adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, mufassir, hafidun. Ya, kemudian beliau wafat pada tahun 117. Ya, rahimahullah taala. Ya, ini adalah Qatadah. Ini yang meriwayatkan ya hadis ini. Ya, bahwasanya dikumpulkan karena lafadznya berdekatan sehingga dikumpulkan apa? dalam satu ucapan ini. Ini kumpulan. Ya, bahwasanya apa? Dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd. Ini masuk ucapan sebagian mereka pada sebagian yang lain. Ya, kisahnya gimana? Anna qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ya, bahasanya ada seorang yang apa? Berkata di saat perang Tabuk. Dan ini namanya tidak disebutkan. Ya, siapa yang mengucapkan ini? Ya, pada semua riwayat itu tidak disebutkan. Ya, siapa yang mengucapkan ini? Ya, dan ghazwah Tabuk ini pada tahun ya 9 Dzulhijjah. Yang terhitung terakhir perangnya Rasulullah SAW. Ya, yang Rasulullah SAW ikut ya di dalamnya. Ini ghazwah Tabuk. Ya, dan ini di bulan Rajab. Ya, dan terdapat ya kisah dalam hadis ini banyak sekali. Ya, di antaranya di sana ada sahabat ya Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Mararah bin Rabi yang mereka tertinggal dalam ya atau tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya, kemudian kisah ini orang-orang munafik yang ini merupakan pembahasan dalam hadis ini. Ya, yang mereka mencela Rasulullah SAW yang terkait dengan apa? Ya, pembahasan yang kita bahas. Ya, terkait dengan pembahasan yang kita bahas. Di sini bahwasanya ya seorang di perang Tabuk itu mengatakan, tidaklah kami melihat semisal ya para qurra kita. Ya, para qurra di sini itu dijelaskan qari ini ya menurut kaum salaf itu adalah yang yukri'un al-Qur'an. Ya, mereka itu apa? Membacakan Al-Qur'an. Kemudian juga apa? Wa ya'rifuna ma'ani. Kemudian mengetahui apa? Maknanya. Ini maknanya itu mengetahui, tidak hanya sekadar membaca atau ya membacakan Al-Qur'an. Kemudian apa? Ya arghab butunan. Ya, mereka maksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini celaan. Ya, bentuk celaan yang sangat keras. Ya, yang lebih besar perutnya. Menurut orang ini yang mengatakan ini apa? Yaitu lebih luas perutnya, lebih besar perutnya, mereka mensifati ya luasnya perut, maksudnya apa? Banyak makannya. Ini kan bentuk celaan. Wala aqdam al-sunan, dan tidak lebih dusta lisannya, ya tidak lebih dusta-dustanya. Wala ajban, tidak lebih penakut ya ketika ingdalika, yaitu ketika ya di medan perang mereka inginkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang qurra tadi. Ya, faqala lahu Auf bin Malik. Kemudian sahabat ya Auf bin Malik itu mengatakan, kadzab, ya engkau dusta. Walakinnaka munafik. Ya, akan tapi engkau, ini orang yang mengucapkan ucapan tadi, itulah seorang munafik. Sungguh-sungguh apa? La uhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, ya apa yang engkau ucapkan ini, aku akan menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhbirahu. Kemudian Auf bin Malik datang pergi ke Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada Rasulullah. Ternyata apa? Al-Quran telah mendahulunya. Maksudnya apa? Turun ayat mendahului. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah. Kemudian apa? Laki-laki ini apa? Meminta udzur, datang setelahnya kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk meminta apa? Udzur. Ya, ila Rasulullah qad tarhala. Dan Rasulullah SAW telah apa? Melakukan rehlah, ya, melakukan di atas kendaraannya, ya, menunggangi ontanya. Faqala ya Rasul, ya, dia mengatakan ya Rasulullah, ya, memanggil Rasulullah, ya, kemudian apa, ya, memanggil Rasulullah SAW minta udur. Innama kunna nakhudu wa natahaddath haditsar ra'b.
ya bahwasanya kami ini hanya bersendaguro. Ya, kami ini mengisi kekosongan ya di saat perjalanan. Ya, hadis di saat perjalanan kan kadang orang ya nggak ada kegiatan. Makanya ya supaya menghilangkan penat, ya keletihan, nuqatti bi an-tariq. Ya, supaya terasa jalan yang panjang itu menjadi pendek. Karena ketika perang Tabuk ini memang dinamakan ya, itu perang al-usrah, yaitu yang penuh ya kesusahan, kesulitan. Bagaimana dahulu para sahabat ya mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki ya di hadapan Rasulullah SAW, kemudian diolok-olok oleh orang-orang munafik. Ya, diolok-olok, yaitu ini sumbanganmu sedikit, kecil, ya enggak akan diterima oleh Muhammad dan semisalnya. Nah, ini celaka orang munafik. Bahkan akhirnya orang-orang munafik pun tidak menyumbangkan apa yang ada pada mereka. Ini ya ayat yang membongkar kebusukan ya hati dari orang-orang munafik yang akhirnya ditampakkan ya bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi dalam hatinya mereka ini menyembunyikan kekufuran, dan kekufurannya adalah kekufuran akbar. Ya, kekufuran akbar. Iya. Kemudian qala Ibnu Umar. Abdullah bin Umar menyebutkan ka'anni andur. Ya, bahasanya ya, aku melihat ya orang yang minta udzur tadi muta'alliqan binis atinaqati Rasulullah sallallahu. Itu sambil berpegangan ya tali tali yang untuk digunakan untuk mengendalikan unta. Ya, nas'ah itu adalah tali yang digunakan untuk mengendalikan unta yang dipilin ya. Seperti itu ya, dia memegangnya. Wa innal hijarah tangkub rijlahi. Padahal batu itu sudah mengenai kedua kakinya, terseret. Ya, karena terseret ya ke batu, kemudian sambil Rasulullah SAW ya berjalan menunggangi ontanya. Wa huwa yaqul, kemudian dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasul, ya, kami ini sekadar ya bercanda. Ya, kami ini sekedar bercanda untuk mengisi kosongan ya di saat perjalanan. Fayaqulu lahu Rasulullah SAW, ya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian ini mengolok-olok? Ya, kemudian la ta'tadiru, enggak usah minta udzur, enggak usah minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian sungguh ya telah kafir ya setelah keimanan kalian. Maka di sini wala yaltafitu ilai. Rasulullah SAW tidak menoleh kepadanya. Ya, wa ma yaziduhu alai, dan tidak menambahnya ya kepada orang tersebut. Artinya orang tersebut telah kufur. Ya, telah kufur. Dan hadis ini yakni asbab nuzul dari ayat ini ya disahihkan oleh Syekh Albani, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam Shahihul Musnad fi asbabin nuzul. Iya. Kemudian ya kita lanjutkan bahwasanya makna ijmali athar ini yasifu haula irwat. Jadi para rawi itu mensifati apa yang terjadi dari kalangan orang munafikin. Minal waqi'ati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari waqi'ah. Al-waqi'ah ini adalah celaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa sukhriyah bihim, dan olok-olokan mereka. Wa dzalika lima tantawi alai qulubu haula'il munafikin minal kufri wal hiqd. Yang demikian itu pada apa yang tantawi tersembunyi padanya di hati-hati orang-orang munafik. Itu dari kekufuran dan kedengkian. Ya. Kemudian waqad adharallahu dzalika ala alsinatihim. Apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang demikian itu pada lisan-lisan mereka. Ya, itu terucap pada lisan mereka. Ya, faqalu maqalu, sehingga mereka itu mengatakan apa yang mereka katakan. Fa ankaru alaihim man hadarahum minal mu'minin as-shadiqin. Kemudian mengingkari mereka ini ya orang yang hadir ya dari kalangan kaum mukminin, seperti tadi disebutkan siapa? Auf bin Malik. Itu saya akan laporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kau ucapkan, bahwasanya engkau ini adalah ya munafik. Ya, engkau ini adalah seorang munafik.
ya ghiratan lillahi walidini, karena bentuk kecemburuan ya terhadap Allah dan pada agamanya, ya ketika agama Allah dicela, ya ketika Allah Subhanahu wa taala dicela, kemudian dia pergi ya mengangkat perkara mereka yang mengucapkan ucapan tersebut kepada Rasulullah sallam. Walakinnalladzi ya'lamu sirra wa akhfa, akan tapi yang maha mengetahui rahasia dan perkara yang tersebut, qad sami'a maqalatahum, Allah maha tahu, Allah maha mendengar. Itu sudah tahu lebih dahulu ya dari Auf bin Malik, ya Auf bin Malik belum sampai kepada Rasulullah SAW, ya Allah telah menurunkan ayatnya, ya telah menurunkan ayatnya apa? Wa ahbara biha rasulah, Allah mengabarkan kepada Rasulnya qabla wusuli dzalikal mu'min, sebelum sampainya dzalikal mu'min yaitu Auf bin Malik, wa hakama alaihim subhanah bil kufr, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka ini dengan kekufuran. Wa adami qabuli i'tidzarihim, tambah lagi bahwasanya apa? Udzur mereka, alasan mereka itu tidak diterima. Ya, tsumma jaa ahadu haulal munafikin mu'tadziran, kemudian datang salah seorang dari orang-orang munafik mengungkapkan alasan kepada Rasulullah SAW. Farafadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menolaknya, ya menolak apa? Qabula i'tidzarihi, yaitu alasannya li amrillahi lahu bidzalik, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan yang demikian itu, bahwasanya tidak boleh diterima alasan mereka. Walam yazid firid ya fi raddihi alaih, maka Nabi tidak menambah ya dalam menolaknya ya pada orang tersebut. Alama qala Allah subhanahu, karena sudah Allah turunkan ayatnya. Apakah dengan Allah ya ayat-ayatnya, Rasulnya kalian apa ya bermain-main, bersendagura, yaitu bahwasanya itu sudah merupakan celaan. Ya, enggak perlu kalian minta udzur, minta maaf karena kalian telah apa? Telah kafir, sehingga ini adalah merupakan apa? Bentuk taubi wa takri. Ya, bentuk celaan dan cercaan kepada mereka. Kemudian munasabatul athar lil bab anna fi bayanan wa tafsiran lil ayat al-karimah. Al-karimah. Ya, bahwasanya di dalam ya athar ini terdapat penjelasan dan penafsiran ya tentang ayat yang mulia ini. Kemudian ma yustafadu minal athar, ya silahkan. ثم قال حفظه الله تعالى ما يستفاد من الأثر الأول بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمنين. Ya, penjelasan apa yang tersembunyi ya padanya apa? Ya, orang-orang munafik, yaitu yang ada di jiwa mereka, di hati mereka dari kebencian ya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian الثاني أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. Iya, bahwasanya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat dan Rasulnya itu adalah merupakan ya kekafiran. Ya, sekalipun dia itu cuma bercanda. Terus الثالث أن ذكر أفعال أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم ليس من الغيبة والنميمة بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Iya, bahwasanya penyebutan ya apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik ya tadi Auf bin Malik ya menyebutkan kepada liwulatil umur, yaitu kepada Rasulullah SAW ya supaya apa? Ya mencegah mereka, ya melarang mereka. Ini bukan termasuk ghibah dan juga bukan termasuk adu domba. Bahkan ini adalah merupakan nasihat ya supaya mereka itu kembali kepada Allah, Rasulnya, dan juga apa? Nasihat pada a'immatil muslimin ya dan juga ammatihim ya dan juga ya kaum muslimin ini supaya tidak melakukan ya perbuatan hal tersebut. Terus Rabi' al-ghildatu ala a'da'illahi wa rasulihi. Iya, itu harus memiliki sifat keras. Ini Auf bin Malik ini apa? Keras. Ya, engkau adalah seorang munafik. Ya, karena ini adalah musuhnya Allah. Ya, sehingga itu merupakan ya bentuk pemuliaan. Jadi apa yang diucapkan oleh Auf bin Malik ini adalah merupakan pemuliaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, dari apa yang diucapkan oleh orang munafik. Terus
Al-khamis anna minal a'dzari ma la yanbaghi qabulahu. Iya, bahwasanya alasan, ya, alasan itu ada yang tidak selayaknya untuk diterima alasan, menyampaikan udzur, menyampaikan alasan-alasan, tapi ada alasan yang memang tidak pantas untuk diterima karena sudah kelewatan, ya, sudah kelewat batas. Iya, terus As-sadis al-khawfu minal nifaq. Fa inna Allah subhanahu asbata li haula'i imanan qabla an yaqulu ma qalu. iya, ini hendaknya kita sekalian yaitu memiliki rasa takut dari kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk mereka keimanan. Ya, sebelum mereka mengatakan apa yang mereka katakan, qad kafartum ba'da imanikum. Jadi awalnya ditetapkan keimanan ternyata apa? Ya, melakukan pembatal dari keimanan. Terus As-sabi' anna al-istihza'a billahi aw bir rasuli aw bil qur'ani naqidun min nawaqidil islami walau lam ya'taqid dzalika biqalbihi. iya, bahasanya mengolok-olok Allah, Rasulnya, Al-Quran ini adalah merupakan pembatal, ya, dari pembatal-pembatal keislaman, walaupun seorang itu tidak meyakini di dalam hatinya, hanya terucap dengan lisannya. Maka ini menunjukkan bahaya, ya, bahayanya lisan, ya, mengucapkan, ya, suatu perkataan yang ternyata itu menghancurkan agama seorang, ya. Maka hendaknya seorang itu tidak melakukan apa, olok-olokan dalam, ya, dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulnya, atau mengolok-olok sunnahnya, ya, dan yang semisalnya, mengolok-olok Al-Quran, ya, dan semisalnya, maka hendaknya itu diperhatikan, ya. Kemudian tentang riwayat-riwayat yang disebutkan tadi, riwayat Abdullah bin Umar itu disebutkan oleh Imam Tobari dalam tafsirnya, ya, dan juga riwayatnya Muhammad bin Ka'ab ini juga disebutkan Imam Tobari dalam tafsirnya, ya. Kemudian riwayatnya Zaid bin Aslam ini juga disebutkan Imam Tobari dalam tafsirnya. Riwayatnya Qatadah itu juga dikeluarkan oleh Imam Tobari dalam tafsirnya. Yang kesimpulan adalah, ya, ini adalah merupakan, ya, athar yang sahih, ya, athar yang sahih, dan juga merupakan sebab, ya, turunnya ayat, ya, turunnya ayat yang tadi telah kita sampaikan di awal. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, ya, menjadi bekal bagi kita. Hendaknya kita, ya, tidak bermudah-mudahan atau bergampangan, ya, mengolok-olok dari syiar-syiar agama, ya, lebih-lebih apabila itu mengolok-olok, ya, kepada Allah, mengolok-olok pada Rasulnya, ya, Rasulullah itu ada, ya, pembahasan lebih khusus, ya, akan misalnya seorang itu mengolok-olok karena haknya Rasulullah SAW itu belum diminta, bahkan nanti di akhirat akan diselesaikan. Adapun mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang itu bertobat dan benar tobatnya, dia tidak mengulanginya, maka, ya, dimaafkan. Tetapi Rasulullah SAW ini bisa, ya, menjadi petaka bagi dirinya nanti di akhirat, ya, sehingga mereka, ya, para ulama juga membahas, ya, tentang orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW, terlebih mengolok-olok zatnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sudah tidak ada, ini mau minta maaf, ya, sudah tidak ada orangnya. Maka ini bukan, ya, menjadi suatu masalah yang ringan, ya, seorang itu mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada zatnya atau pada sunnahnya, ini hendaknya diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.